Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Saudara, renungan kita pagi ini akan berjudul Bukan Hanya Mendengar. Dan renungan ini diambil dari Keluaran pasal 19 ayat 7 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Lalu Musa datang dan memanggil tua-tua bangsa itu lalu menyampaikan ke hadapan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa menyampaikan jawaban bangsa itu kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam ayat yang kita baca di sini diceritakan bahwa Musa bertindak sebagai perantara antara Allah dan bangsa Israel. Setelah dia menerima firman dari Tuhan di Gunung Sinai, Musa kemudian memanggil para tua-tua bangsa itu dan menyampaikan seluruh perkataan Tuhan kepada mereka. Bangsa Israel kemudian merespon dengan satu suara. Mereka berkata, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Nah, Musa lalu menyampaikan kembali jawaban bangsa Israel itu kepada Tuhan. Nah, rangkaian peristiwa ini menunjukkan hubungan timbal balik antara Allah dan juga umat Israel, yaitu Allah menyampaikan firman melalui Musa, kemudian bangsa Israel mendengarkan, lalu memberikan respon, lalu Musa menyampaikan kembali respon itu kepada Tuhan. Nah, respon dari bangsa Israel ini merupakan hasil pemahaman akan siapakah Tuhan dan apa yang telah Dia lakukan selama ini. Sebab sebelumnya dalam ayat 4 dan 6 Tuhan mengingatkan bahwa Dia telah mengangkat dan membebaskan mereka dari Mesir. Maka komitmen bangsa Israel yang kita baca tadi di ayat 8 ini merupakan ungkapan syukur, ucapan syukur dan pengakuan dari mereka atas apa yang telah Tuhan kerjakan, yaitu keselamatan yang mereka terima itu. Nah, jawaban di ayat 8 ini bukan hanya sekedar kesepakatan umum mereka saja, tapi jawaban ini merupakan deklarasi perjanjian yang mengikat semua orang Israel di hadapan Tuhan sebagai raja mereka. Dalam tradisi Yahudi, respon ini menjadi dasar dari prinsip naaseh venisma, atau kita akan melakukan dan mendengar, yang merupakan pengakuan yang penting karena menunjukkan kepercayaan penuh kepada otoritas Allah. Nah, saudara yang terkasih, seringkali kita pun sebagai orang percaya hanya mendengar firman dan menikmati janji-janji Tuhan. Tetapi setelah itu kita lupa akan tanggung jawab yang menyertai firman yang datang itu. Padahal mendengarkan firman itu selalu menuntut sebuah komitmen. Tuhan bukan hanya menginginkan kita menerima firman, tetapi juga mengikatkan diri di dalam kesetiaan yang aktif. Seperti bangsa Israel, mari kita hidup sebagai umat perjanjian yang menanggapi firman Tuhan dengan kesungguhan dan juga ketaatan. Saudara, mari kita berdiam sejenak, menenangkan batin kita dan mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Sudahkah saudara benar-benar menjadi pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari? Mari berdoa dan meminta kekuatan dari Tuhan, sehingga kita tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi juga menjadi pelaku firman itu. Dan kiranya Roh Kudus membentuk hati kita supaya kita dapat mencintai firman dan hidup sebagai umat perjanjian yang setia. Saudara, ingatlah bahwa firman Tuhan selalu menuntut respon dan ketaatan yang nyata dari kita. Demikian renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan di mana Tuhan mengizinkan kami untuk bangun dalam keadaan yang baik dan memulai hari ini Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu juga yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa setiap firman yang kami dengarkan setiap hari itu bukan hanya untuk kami nikmati dan kami menerima janji-janji Tuhan. Tapi setelah itu semua firman itu menuntut kami untuk kami setia kepada Engkau, taat kepada kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami berdoa kiranya Roh Kudus terus membimbing kami, memberikan kami kekuatan, supaya dalam setiap hal yang kami lakukan hari ini, kami lakukan di bawah takut akan Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.